Laut adalah kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir. Namun, di balik keindahan dan kekayaan alamnya, ada ancaman besar yang terus menggerogoti sumber daya laut kita. Salah satunya ialah illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal. Ada beberapa hal yang ditimbulkan dari illegal fishing. Yang pertama yaitu dampak lingkungan. UU fishing menyebabkan overfishing yang dimana itu berujung pada penurunan populasi ikan dan juga rusaknya ekosistem yang ada di laut, termasuk kerusakan terumbu karang dan juga habitat penting lainnya yang ada di lingkup laut. Selanjutnya, praktik ini juga sering menggunakan alat tangkap yang merusak seperti pukat harimau dan bahan peledak, yang dimana itu mempercepat kerusakan yang ada di laut serta mempercepat kerusakan keanekaragaman hayati yang ada di laut. Misal contohnya di Laut Arafura itu sempat terjadi penurunan hasil tangkapan udang, ikan kakap dan juga ikan kerapu, serta rusaknya kawasan hutan rumput laut akibat penangkapan secara ilegal. Nah, untuk dampak yang kedua ini ada di bidang ekonomi, yaitu dampak ekonomi. Negara mengalami kerugian besar akibat pencurian sumber daya yang ada di laut. Khususnya nih, yang ada di Indonesia, kerugian diperkirakan mencapai angka puluhan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Itu termasuk angka yang besar sih teman-teman. Termasuk hilangnya devisa dan penerimaan negara, bukan pajak. Selain itu, nelayan legal dan industri pengolahan ikan juga terkena dampak dari hal tersebut, dikarenakan berkurangnya pasokan ikan yang dimana itu menyebabkan penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan bagi nelayan-nelayan tersebut. Nah, tidak hanya itu, di dampak yang ketiga yaitu adalah dampak sosial. Illegal fishing mengancam mata pencaharian nelayan lokal karena berkurangnya hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh setiap harinya. Nah, hal ini berpotensi untuk menyebabkan angka kemiskinan itu besar dan kemiskinan di kalangan komunitas pesisir serta menimbulkan ketidakstabilan sosial yang ada di sana. Tidak hanya itu, industri ini terkait seperti pabrik pengolahan ikan juga terancam berhenti beroperasi akibat kekurangannya bahan baku di pihak-pihak tersebut. Nah, untuk dampak yang terakhir nih teman-teman, nggak hanya 3 dampak tadi, tapi ada di dampak keamanan juga. Illegal fishing ini dapat menimbulkan konflik, terutama konflik maritim antar negara. Jika kapal asing melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan yang disengketakan. Nah, hal ini itu juga termasuk mengganggu kedaulatan negara dan juga menimbulkan konflik ataupun masalah yang cukup ricuh di bidang politik serta keamanan di kawasan perairan yang ada di negara Indonesia nih. Untuk secara keseluruhan, illegal fishing ini merupakan ancaman yang masuknya di multidimensi, yang dimana itu memerlukan penanganan yang khusus dan juga serius dari segi regulasinya, pengawasannya, dan juga kerjasama internasional untuk melindungi sumber daya laut dan juga kedaulatan negara yang ada di setiap negara, khususnya negara Indonesia. Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang jarang dilakukan oleh negara lain di masa kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Indonesia menerapkan kebijakan yang mengejutkan dunia, menenggelamkan kapal-kapal asing ilegal. Satu persatu kapal pencuri ikan diledakkan dan ditenggelamkan ke dasar laut. Satu, tembak. Kebijakan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga pernyataan tegas bahwa Indonesia tidak akan diam ketika lautnya dieksploitasi. Penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing adalah masalah besar yang merugikan negara, terutama negara maritim seperti Indonesia. Kegiatan ini membuat hasil laut menjadi berkurang dan mengancam mata pencaharian nelayan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya baik di dalam negeri maupun bekerja sama dengan negara lain.
Secara nasional, pemerintah memperkuat pengawasan di laut dengan cara menambah kapal patroli dan menggunakan teknologi seperti Vessel Monitoring System atau VMS dan satelit. Teknologi ini berguna untuk memantau pergerakan kapal di laut sehingga kapal yang mencurigakan bisa segera diketahui. Selain itu, pemerintah juga menindak tegas kapal-kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal. Bahkan, beberapa kapal ditenggelamkan agar pelaku jerat. Pemerintah juga mengajak nelayan lokal untuk ikut menjaga laut. Nelayan diberi edukasi dan pelatihan agar mereka tahu aturan yang berlaku dan bisa melapor jika melihat aktivitas yang mencurigakan di laut. Dengan cara ini, pengawasan menjadi lebih luas karena masyarakat ikut terlibat secara langsung. Secara internasional, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Australia untuk bersama-sama menjaga laut. Indonesia juga ikut dalam perjanjian internasional seperti UNCLOS dan PSMA yang mengatur agar kapal ilegal tidak bisa masuk pelabuhan dan menjual hasil tangkapnya. Kerja sama ini penting agar pelaku illegal fishing tidak bisa bebas berpindah-pindah tempat. Indonesia juga mendukung perdagangan hasil laut yang legal dan ramah lingkungan. Pemerintah mendorong penggunaan sertifikat dan pelacakan asal ikan agar pembeli tahu bahwa ikan tersebut ditangkap dengan cara yang benar. Dengan cara ini, hasil laut Indonesia bisa lebih dipercaya di pasar internasional. Kesimpulannya, upaya melawan illegal fishing di Indonesia dilakukan secara serius dan menyeluruh. Pemerintah menggabungkan teknologi hukum, kerja sama dengan nelayan dan negara lain, serta pengawasan ketat untuk menjaga laut tetap aman dan sumber daya laut tetap lestari. Jika semua pihak bekerja sama, semua masa depan laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Keterlibatan aktor negara dalam membela teknik penangkapan ikan ilegal, kurangnya teknologi pengawasan maritim yang tepat, dan keterbatasan kemampuan pemantauan di negara-negara miskin merupakan hambatan utama dalam memerangi penangkapan ikan secara ilegal. Karena kerentanan ini, wilayah maritim mereka terbuka untuk kapal domestik dan internasional, sehingga sulit untuk identifikasi dan menghentikan penangkapan ikan secara ilegal. Selain itu, kerjasama internasional yang efektif dalam pengelolaan sumber daya lintas batas dan penegakan hukum kelautan meninggalkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh para penjahat. Masalah ini seringkali hadir di luar zona ekonomi eksklusif suatu negara atau di wilayah perairan yang yuridiksinya tumpang tindih. Kerjasama antar negara dan organisasi internasional harus diperkuat untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal. Kesepakatan ini dapat menciptakan sinergi dalam harmoni regulasi, pembagian informasi intelijen, dan pengawasan. Kerjasama dipromosikan oleh lembaga-lembaga seperti RPOA, IUU, FAO, dan Interpol. Akuntabilitas memerlukan transparansi dalam data kapal operasi penangkapan ikan. Penanganan ikan ilegal dapat dikurangi dengan penggunaan teknologi pelacakan kapal yang data tersedia untuk umum mengenai kepemilikan kapal, bendera, pelabuhan asal, dan tujuan. Pelanggan dapat mengenali produk perikanan asli dan mencegah penangkapan ikan ilegal hingga menerapkan sistem sertifikasi untuk perlabelan untuk tangkapan yang berkelanjutan dan sah. This isn't the end.